Halo, salam jumpa penonton channel YouTube Sultan Parfum Palu. Edisi kali ini saya sebuah kebanggaan diundang untuk bicara dengan founder atau pemilik dari usaha Sultan Parfum yang ada di Kota Palu ini. Saya ini tertarik memenuhi ajakannya dia ini karena setahu saya dulu pertama saya kali kenal dia itu belasan tahun yang lalu, orangnya ini masih kerja serabutan. Pokoknya apa saja yang penting halal dikerjakan. Nah, sekarang kayaknya dia sudah posisi enak dengan bisnis yang dia geluti sekarang. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya yang jadi background ini kan banyak kaleng, banyak botol, bahkan yang ukurannya drum itu isinya semuanya parfum. Nah, saya mau mengulik. Tentu banyak juga teman-teman yang mungkin penasaran, entah karena mau juga menggeluti bisnis ini atau bagaimana. Kita langsung tanya saja sama ahlinya, bagaimana dia bisa sampai menggeluti bisnis ini istilahnya. Oke, Kak, kenalan dulu sama yang punya toko. Halo. Namanya Anca Rahman. Nah, Anca, tadi sudah saya singgung di awal. Dulu tuh kau kerjanya serabutan. Pertama saya kenal bahkan kita sama-sama siaran di radio. Nah, bagaimana sampai prosesnya tuh kau bisa sekarang menggeluti bisnis parfum ini? Agak panjang sih, tapi saya coba singkat, sesingkat-singkatnya biar bisa terangkum semua di edisi kali ini. Awal mulanya waktu saya lulus sekolah SMA, jujur aja keinginan hati untuk melanjutkan ke kuliah. Tapi dikarenakan waktu itu ekonomi keluarga saya memang betul-betul anjlok, sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Saya sendiri adalah 4 bersaudara, saya anak pertama, laki-laki 2, perempuan 2. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA, namanya juga anak muda, ya anak muda. Jadi jalan saya itu nggak lurus, sempat lari-lari miring juga. Nah, namanya juga anak muda. Jadi saya sempat terperangkap di dunia kelam lah, saya bilang itu. Karena apa? Tapi waktu masa muda saya tidak mabuk-mabukan. Cuma ada yang saya kerjakan yang justru buat saya terpuruk adalah main judi. Main judi. Oke. Setelah saya main judi terus nongkrong sampai pagi, begadang apa di dek. Kalau orang Palu bilang deker. Oh ya. Ya. Masih ada istilah anak-anak 90-an itu nongkrong di deker. Nongkrong di deker, bagi gitar-gitar. Gitar-gitar itu nongkrongnya di Jalan Sungai Sausu. Nah itu. Nah kemudian setelah itu ada apa? Gak apa-apa ya sambil saya melayani. Aman. Di sini kita suasananya santai. Ya. Oke. Jadi waktu itu di saat saya begadang, pokoknya di saat kehidupan saya belum teratur pada saat itu, diajak lagi sama teman untuk apa ya? Oh enggak. Waktu itu saya sempat kabur dari rumah. Lari dari rumah. Jadi waktu saya lari dari rumah itu ke rumah teman di Jalan Lorong Durian. Durian berapa saya lupa. Nah disitulah saya mengenal yang namanya dunia radio. Karena waktu itu teman saya dan juga tetangga-tetangganya justru memang lagi kena ini ya puber-pubernya radio waktu itu, tapi sebagai penelpon. Nah saya sebagai orang baru melihat, loh apa yang mereka buat? Oh ini begini, ini kirim-kirim salam di radio. Akhirnya saya ikutan. Dan disitulah awal mulanya perkenalan saya dengan dunia radio. Oke, di dunia radio setelah saya mengenal radio Vivi waktu itu, Vista Belia, kemudian Nagaya, dan akhirnya setelah beberapa bulan saya balik lagi ke rumah. Saya balik lagi ke rumah. Dan disitulah awal mula saya
mengenal namanya dunia radio dan bergelut langsung di dalamnya. Ya. Waktu itu teman ajak di siaran di salah satu radio komunitas di Bayoge di Jalan Bambu. Ya. Namanya itu Radio Eka Brata. Oke. Nah, dari Radio Eka Brata selama 1 tahun. Kemudian ada keinginan untuk buat radio sendiri waktu itu. Ada buat satu radio. Akhirnya saya balik ke rumah dan jujur waktu buat radio itu orang tua saya ada usaha jualan kosmetik. Oke. Iya, waktu itu masih di pasar-pasar sih. Dan ya namanya juga kenakalan remaja. Jadi ada apa ya, hasil dari penjualan itu kadang saya mengambil diembat lah istilahnya. Diembat 50.000, 20.000, terkumpul lah uang saya untuk buat radio itu. Dirikan radio, beli pemancar, dan waktu itu beli pemancarnya dari teman kita juga Ipul. Ya, beliau Ipul Nagaya waktu itu masih dia dikenal. bikin pemancar untuk radio-radio kecil begitu ya. Sekarang udah dikenal nama beliau. Ya. Nah, dari Radio Devana saya di situ sudah berapa tahun? 4 tahun. Kemudian dari situ saya diajak lagi sama almarhum teman saya itu Ishak Mardik. Almarhum Ishak Mardik kamu kenal juga. Ya. Untuk bergabung di Radio Madani. Ya, Radio Madani. Nah, disitulah cikal bakal atau awal mula saya bergabung di radio resmi. Saya menyiar dapat gaji, dan disitulah pertama saya mengenal namanya kerja gaji. Kerja dapat gaji. Itu pertamanya. Saya masih ingat. Selama ini cuma hobi, tidak ada yang gaji. Ya, cuma hobi menghambur-hamburkan uang. Ya. Nah, akhirnya begitu saya dapat gaji pertama, saya masih ingat saya membelikan gaji pertama saya handphone Sony Ericsson. Zaman dulu nih kita bicara dulu. 2000-an awal atau pertengahan 2000-an awal. 2000-an awal ya. Saya masih beli Sony Ericsson yang ada antenanya. Nggak tahu Sony Ericsson berapa. Nah, dari situ kemudian dari Madani saya pindah lagi ke Radio 9. Di Radio 9. Disitulah kami bertemu di Radio 9 yang alamatnya di BTN Pengau. Ya, Blok J2 waktu itu. Nah, di situ saya agak lama dan akhirnya saya pindah lagi ke Radio SMS, ke Radio Sakura Parigi. Kemudian sempat juga di akhir-akhir belum masih di Radio SMS, terus juga ke korannya. Jadi saya pernah jadi wartawan. Korannya. Ya, Nuansa Pos. Ya, Nuansa Pos. Kemudian dari korannya saya dipindahkan sama Pak Bayu Alexander Montang waktu itu pemilik dari Nuansa Pos Group ke Nuansa TV. Ya. Jadi radionya pernah kau rasakan, korannya pernah, TV-nya pernah. Justru saya bisa bilang disitulah yang banyak ilmu yang saya dapatkan. Komplit lah istilahnya. Iya, karena hampir semua media, 3 media, saya langsung lakoni pada saat itu. Nah, kemudian dari SMS dari Nuansa TV, saya resign. Saya resign karena saya orang suka tantangan. Mencoba sesuatu yang baru, Iya, betul. Diajak temen namanya Herlis ke Pasangkayu. Pasangkayu itu Sulawesi Barat ya? Iya, Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat untuk mendirikan radio di sana. Oh, iya. Akhirnya saya tertarik. Namanya juga sekali lagi rasa ingin tahu itu besar sekali. Jadi merasa tertantang kalau ada tantangan baru lagi. Karena waktu itu di sana untuk radio masih tabu, masih warga di sana. Akhirnya saya setuju tanpa ada gaji. Oh, ini balik lagi seperti dulu, tidak digaji. Iya, gobloknya di situ. Gobloknya di situ. Nah, tanpa ada gaji, dan di situ saya sudah menikah. Oh, iya. Ya, waktu saya di SMS radio. Oke, saya mungkin flashback sedikit saja. Waktu saya di Sakura, saya dapat tawaran dari Suzuki. Ya, saya dapat tawaran untuk nge-MC di 5 kota. MC di 5 kota dengan bayaran yang fantastis waktu itu. Sehingga hasil dari nge-MC saya di Suzuki itu saya pakai merit. Saya pakai nikah. Nah, gitu. Nah, sepulang dari kota terakhir itu waktu itu Palu, kemudian Luwuk, kemudian Poso, kemudian Parigi, kemudian Toli-Toli. 5 kota. Ya, 5 kota yang ada di Sulawesi Tengah.
Nah, kemudian 5 kota itu sehabis kontrak MC di Suzuki, saya langsung memutuskan untuk menikahi istri saya, waktu itu pacar saya, yang dimana pacar saya sendiri saya kenal lewat radio. Oke. Ya, di Radio 9 waktu itu. Dari awalnya pendengar, akhirnya jadi pendamping hidup ya. Ya, jadi pendamping Oke. hidup. Nah, makanya kalau ada istilah biasanya pasangan hidupmu tidak jauh dari pekerjaanmu, Ya. saya percaya dengan itu. Ya, karena mengalami toh. Ya, karena saya sendiri mengalami. Nah, kemudian setelah dari SMS dari Sakura saya menikah, saya terima tawaran teman Ke Pasangkayu lah Pasang kau. Kayu. Dan hebatnya waktu itu istri saya itu dengan sabarnya mengiyakan. Oke. Padahal dia tahu kehidupan saya lebih berkualitas kalau di Nuansa TV ketimbang saya Ya. terima itu. Karena kan di sana digaji. Ini Digaji. tawaran datang ini belum ada kepastian dapat gaji atau Betul, tidak. karena Ya. waktu itu juga istri saya masih kerja SPG di Ramayana, Mall Ramayana. Department store ya. Ya, sebelum gempa itu. Ya. Nah, kemudian dia terima dan di sana selama hampir 1 tahun saya datang kadang bukannya bawa duit, tapi minta duit. Tapi mintanya duit. Ini cuma pengalaman aja, tapi Ya. bukan berarti saya anjurkan seperti itu. Ya. Ya. Minta duit, terus ditutupin dari mertua saya Oke. bahwa saya ke sana kerja ada gaji, padahal nggak ada. Itu sabarnya istri saya waktu itu. Ya. Sabar, luar biasa sabar. Pantas kau setia sekali dengan istrimu sekarang ya. Yap. Oke. Dan menghasilkan Ya. satu Sudah ada buah hati. buah hati. Oke. Ya. Lanjut. Kemudian setelah itu Berapa tahun kau di Pasangkayu itu berarti? 1 tahun saja. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Akhirnya dia minta supaya untuk inilah cari kerja yang inilah menghasilkan. Oh, ini Maitua ini. Ya, itu iya. udah bilang. Tapi tanpa paksaan. Artinya dia sarankan. Apakah kita mau begini terus? Masa mau begini terus toh? Ya. Apakah tidak sedih lihat saya kerja terus? Harus berbohong sama Umi. Ya. Umi itu adalah panggilan kita karena istri saya sendiri adalah keturunan Arab. Ya. Gitu ya. Umi itu panggilan untuk ibu ya. Ya, Umi adalah ibu. Nah, kemudian setelah itu saya pikir-pikir, saya masih kekeh untuk ke Pasangkayu. Nah, tiba-tiba saat saya di Pasangkayu, saya dapat tawaran dari kakak sepupu saya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia bisnis parfum ini. Oke. Iya, ya Itu tahun berapa itu Anja? tahun 2000 15, 14? enggak, 2013 kayaknya. 2013. Oke. Iya, 2013. Dia panggil saya, dia tanya pekerjaan saya, terus dengan bangganya saya bilang, "Oh, saya kerja begini." Terus hasilnya, "Oh, ada." Jadi, namanya juga tetap kita ngomong sama keluarga itu seolah-olah kita ada gitu. Ya. Artinya dia bilang, "Dengan gaji, saya ngakunya waktu itu saya bisa dapat dalam 1 bulan 5 juta." Ya. Terus dia bilang, "Apa kau tidak tertarik buat usaha?" Ya. Saya masih ingat kata-kata kakak, apa tidak tertarik untuk buka usaha? Usaha parfum ini hasilnya luar biasa. Lihat sendiri saya. Kau tahu kehidupan saya bagaimana? Kau tahu kita pernah sama-sama nakal, pernah sama-sama susah, dan kau lihat sendiri kehidupan saya. Saya tidak kenapa saya mau ajak, karena saya ingin ajak kamu ke bisnis yang sangat menguntungkan dan cepat. Dan dia sudah merasakan hasilnya toh. Ya. Nah, waktu itu saya belum tertarik, tapi dia tidak putus asa untuk terus mengajak saya. Akhirnya 3 bulan setelah dia ajak terus, ada satu bahasa beliau mengatakan bahwa gini, ya sudah, kamu jualan parfum aja ke online, ke bukan online waktu itu, jualan parfum langsung, Door to door. ya door to door. Ya. Saya kan punya relasi yang banyak waktu itu. Ambil untungnya, kembalikan modalnya ke saya. Nah, begitu saya lakukan, dalam 1 minggu saya bisa dapat 500.000. Waktu itu 2013 saya bisa bilang 500.000 itu banyak dalam 1 minggu. Iya. Ya. Siapa mau kasih uang 500.000 1 Iya, minggu? dalam 1 bulan saya bisa dapat 2 juta. Iya. Iya kan? Tanpa harus kerja yang 12 jam. Iya. Yes, artinya saya betul-betul santai. Dan ini saya sudah mulai tertarik. Wah, bisnis ini menarik. Akhirnya saya temui dia untuk mengatakan, "Oke, saya mau bisnis ini. Tapi apakah ada kalimat-kalimat yang bisa membuat saya itu lebih yakin lagi menggeluti bisnis gitu." ini. Akhirnya dia bilang begini, "Kamu buka usaha, kamu punya modal." Waduh, dalam hati saya, aduh, ini lagi modal terkendala Ya. saya, ya kan?
Begini, kamu buka toko terserah di mana. Dalam waktu 3 bulan, kalau kamu tidak merasa bagus itu bisnis, saya akan kembalikan semua modal yang kau gunakan untuk buka toko. Ya. Dan saya akan ambil alih itu toko dan kau kerja sama saya dan saya gaji 5 juta. Ya. Dia bilang gitu. Itu bahasanya supaya Ya. makin tertarik kau. Iya, saya tertantang. Bagus ini. Ya udah, oke. Nah, sekarang terkendala di modal waktu itu, kebetulan ipar saya, kakak dari istri saya juga adalah orang, bisa saya bilang pengusaha yang sudah sukses waktu itu yang berada di Kalimantan. Pinjamlah modal sama dari beliau. Modal awal saya waktu itu sekitar 30 juta. 30 juta. Ya, saya pinjam. Waktu pengembalian saya bilang 1 tahun. Ya, jangka waktunya ya. Jangka waktunya 1 tahun. Dipinjamin. Pinjamin. Nah, waktu itu jalan saya benar-benar mudah saya katakan, karena keinginan untuk hijrah dari dunia yang tidak menentu ke betul-betul dunia bisnis yang cemerlang saya bilang. Akhirnya waktu itu kebetulan saya tinggal di BTN Palupi. BTN Palupi saya tinggal waktu itu masih ngontrak. Akhirnya begitu mau antar istri saya ke tempat kerja di Mall Ramayana, kan lewat sini. Nah, begitu sampai di Jalan I Gusti Ngurah Rai, tanpa disengaja saya melihat tempat yang disewakan. Nah, inilah cikal bakal ini. Nah, ya udah, langsung mampir. Berapa sewanya? Waktu itu di 2013 12.500.000 per tahun. Tapi belum sebagus ini. Masih masih ala kadarnya. Iya, belum banyak juga toko-toko yang lain di sini berjejeran. Belum banyak. Setauku dulu di sini nih tempatnya kita orang beli cakar saja nih di sini, daerah sini. Ya, betul. Di depan toko saya itu kan masih banyak cakar. Nah, akhirnya begitu sudah deal, sudah oke, dapat kiriman uang jadi 12,5 saya gunakan untuk bayar sewa, terus juga renovasi itu 5 jutaan, sudah 17,5. 12,5-nya saya pakaikan modal. Beli parfum itu? Iya, dari sepupu saya. Saya ambil dari sepupu saya untuk itu. Nah, saya ambil, saya kasih uang 12,5, saya diaturkan barang sekitar 20. Jadi sisanya ngutang. Nah, sisanya ngutang. Dengan perjanjian dalam 3 bulan kalau kamu merasa tidak bagus ini bisnis, saya kembalikan semua kerugianmu. Semua modal jaminan dari dia. Jaminan dari dia. Oke. Singkat cerita, saya buka awalnya saya masih ada fotonya simpan itu. Belum cukup 3 bulan, 2 bulan, dia datang ke toko saya. Dia lihat perkembangan toh. Dia tanya gini. Oke, saya kasih kemarin waktu 3 bulan ya. Sekarang 2 bulan ini. Kamu merasa gimana ini bisnis? Kalau enggak bagus malam ini, saya akan kembalikan uangmu. Saya tertawa. Saya tertawa. Lah, kenapa tertawa? Akhirnya dia bilang, wah, saya tahu ini senyum. Ini senyum karena kamu sudah kecanduan kan? Saya bilang, iya. Itulah saya bilang. Akhirnya waktu itu dalam waktu singkat, bulan ketiga saya langsung keluarkan motor. Langsung cicil motor ini. Cicil motor waktu itu. Dan waktu itu masih di awal-awal mau nikah, istri saya itu paling suka motor Satria. Motor Satria. Waktu itu sudah metik belum ya? Belum. Sudah. Waktu itu saya memang karena dikontrak sama Suzuki, saya lebih condong ke motor-motor Suzuki. Motor bebek istilahnya. Jadi saya pernah punya motor spin, tapi nggak mampu bayar, ditarik lagi. Sempat ditarik dealer. Ya, ditarik dealer. Baru 3 bulan juga udah ditarik lagi. Bukan ditarik ya, saya menyerahkan. Saya menyerahkan karena tidak mampu saya waktu itu karena belum ini kerja. Akhirnya motor Satria dan motornya masih ada sampai sekarang. Ya. Itu motor kenang-kenangan. Udah berapa banyak orang mau beli, saya bilang tidak akan saya menjual karena ini adalah motor awal mula. Nilai sejarahnya tinggi. Nilai sejarah. Ya. Nah, kemudian singkat cerita terus dengan bisnis parfum. Wah, kehidupan saya sudah mulai membaik. Alhamdulillah meningkat dari sebelumnya. Ya, dari sebelumnya mulai membaik. Dan dalam waktu jedah 2 bulan setelah saya mengeluarkan motor Satria warna pink waktu itu, saya mengeluarkan motor lagi jedah 2 bulan. Ambil motor lagi. Lucunya motor Satria lagi. Ya. Karena kebetulan saya suka juga. Akhirnya saya punya 2 Satria. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan lah. Enggak. Rentangnya. Di bulan ketiga saya keluarin motor. 5 bulan saya setelah buka toko. Nah, 5 bulan setelah saya buka toko saya punya 2 motor dan saya tidak merasa kesulitan untuk membayar angsurannya. Karena ya waktu itu kan masih
apa ya, penjual parfum di Kota Palu itu masih sedikit. Masih sedikit. Waktu itu yang menjadi pelopor penjual parfum di Palu itu seingat saya Nadoli. Oh iya, lama sekali Udah lama Daerah sekali. Pasar Tua situ toh? Iya, tapi dia bukan apa ya, skala besar. Dia hanya masih kecil-kecil. Justru kita lah, sepupu saya itulah yang membuka pasaran-pasar di Palu menjadi yang lebih besar lagi, gitu. Ya. Nah, kemudian setelah mengeluarkan motor, saya bisnis bagus. Sekitar 1 tahun kemudian saya mengeluarkan mobil. Menjual motor saya yang Satria yang kedua itu. Yang kedua, terus mengeluarkan mobil, dan disitulah awal mula betul-betul bisnis saya bisa saya katakan berkembang pesat. Iya. Iya, yang tadinya saya punya keuntungan laba itu hanya berkisar belasan juta, sudah berubah menjadi puluhan juta. Iya. Puluhan juta. Akhirnya saya mengeluarkan mobil, dan sampai sekarang ini, seperti sekarang ini saya sudah ada rumah, ada tanah, ada mobil, dan ini bukan saya dapat karena ongkang kaki atau dari harta warisan orang tua. Kerja keras intinya. Ya, kerja keras, doa dari orang tua itu juga yang tidak pernah jangan kita lupakan, bahwa jangan merasa kita hebat sehingga tidak membutuhkan doa restu dari kedua orang tua. Ya. Orang tua itu apa ya, manjur sekali doanya. Saya masih ingat sekali kata orang tua saya, mama dan papa walaupun tidak bisa berikan kamu harta warisan, tapi doa mama, doa bapak selalu untuk kalian. Dan itulah yang terbukti. Begitu juga mertua saya mengatakan seperti itu. Dan akhirnya kita bisa berkembang pesat seperti ini, seperti sekarang ini, punya apa namanya, punya mobil, punya motor, punya rumah, punya tanah, segala macam. Dan kalau sekarang ini di umur usahamu yang berarti sudah 8 tahun dari 2013 iya, sampai sekarang 2021. Selain di sini di I Gusti Ngurah Rai ini, kau ada cabang di mana semua lagi Nanca? Kita ada cabang di Dewi Sartika. Kemudian ada di Jalan Kangkung. Kemudian juga ada di Jalan Jati. Oke. Kemudian juga tersebar ada di bagian Mamboro ada sana. Di Kayu Malue, ada di Pasangkayu. Oke. Tersebar. Berarti ya. Cuman pusatnya sendiri di sini di Gusti Ngurah Rai, tempat pertama saya. Ya. Dan selain juga melayani eceran? Iya, pembelian parfum eceran yang bisa. Saya juga melayani grosiran. Ya, Anca ini juga, toko parfumnya ini juga melayani grosiran. Nah, mungkin yang orang juga mau tahu ini Anca, parfum-parfum yang kau jual ini tuh apa ya istilahnya, merek-mereknya atau jenis-jenisnya itu apa saja? Kalau sekarang ini begitu banyak ya, sudah ada mungkin sekitar 500 aroma. 500 aroma? Dan itu pun 500 aroma kita kewalahan karena tidak semua customer atau penikmat parfum di Kota Palu suka dengan aromanya. Oke. Karena begini, bisa saya katakan, karena kebetulan saya juga masuk dalam komunitas parfum refill, pengusaha parfum refill. Saya pernah ke Jakarta, pernah ke Singapura bahkan. Jadi kita ada komunitas di situ. Memang kalau mau diikuti parfum ini itu ada ribuan aroma. Iya. Nah, tapi kalau untuk di Palu sendiri, uniknya dari hasil penelitian saya dan juga dari teman-teman pengusaha parfum, Indonesia Timur, ya, Tengah dan Timur. Ya, Tengah dan Timur itu parfumnya lebih condong ke aroma yang manis-manis. Oke, yang dorang suka ya? Iya, yang dorang suka. Sementara aroma-aroma yang begitu banyak yang laku keras di ibu kota, di daerah Jawa, itu justru mereka tidak menyukainya. Nah, makanya kadang teman-teman yang di Jawa, kenapa sih tidak ambil ini? Ini aromanya bagus loh, ini tren loh. Ini saya pernah coba. Nah, itulah saya coba. Ternyata nggak laku. Oke. Beda selera. Beda selera. Di Palu ini lebih suka yang manis-manis, aroma yang lembut. Ya, aroma yang lembut yang tidak menyengat. Sementara di Jakarta itu bervariasi aroma yang disukai. Iya. Makanya berarti
Anca ini juga pakai sistem apa ya? Pates berarti ya, ada rekomendasi dari Jawa misalnya. Ya. Coba ambil sedikit dulu. Saya juga selalu dapat rekomendasi dari, kebetulan saya juga apa ya, termasuk apa, saya kan bermain bukan hanya di eceran tapi juga grosir. Jadi saya kadang mengambil barang itu langsung ke pabrik-pabrik, pabrik perusahaan. Saya kadang selalu dapat kiriman sampel. Ya, ini dari salah satu produk andalan saya katakan. Kenapa harganya agak mahal dan tapi kualitasnya nomor wahid. Itu Luzi. Nah, saya selalu dapat kiriman. Begitu banyak, bukan hanya Luzi, ada juga merek-merek lain gitu. Ya, berarti mereka kirim sampel, kau coba dulu di sini pasarkan, kalau memang bagus ambil lebih banyak, begitu toh. Artinya kalau sampel begini belum bisa dipasarkan. Jadi saya kadang rembuk sama karyawan saya. Ini gimana, ini aroma bisa laku atau tidak? Mereka yang menentukan, justru bukan saya. Ya. Karena saya tidak terjun langsung ke pembeli. Mereka yang terjun langsung. Jadi kadang mereka langsung bilang, Kak, apa namanya, aroma seperti ini kurang laku. Berarti itu kok tidak order banyak gitu. Bahkan tidak order sama sekali. Nah, itu yang menjadi apa ya? Tapi sedikit demi sedikit sudah mulai berubah lah kesukaan dari penikmat pemakai parfum yang tadinya condong ke aroma yang manis. Itu sudah mulai ada sih beberapa. Itu kalau dari 100% ada sekitar 20% yang tidak melulu bahwa beli parfum itu yang aromanya manis. Betul. Sudah mulai mencoba wangi-wangi baru. Tapi masih 80% masih mendominasi. Sehingga kalau datang sampel parfum dari pabrik, saya mencium dulu, kalau ada aroma manis pasti saya order. Pasti saya order. Oke, Anca. Juga penonton sekalian, itu bincang-bincang kita dengan teman saya Anca ini yang menggeluti bisnis parfum sejak 2013 dan sekarang sudah berkembang usahanya. Nanti di video-video selanjutnya Anca ini juga akan berbagi tips, cara menggunakan parfum, cara memilih parfum. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan dunia parfum sama kehidupan sehari-hari yang dia geluti. Soalnya kan namanya manusia, tidak mungkin kita bersetia dengan satu hal. Bosan sekali kita punya Intinya hidup. gini, dari apa yang saya ceritakan, bukan saya ajak untuk usaha parfum toh. Usaha apa saja silakan geluti. Yang penting kita, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh, usaha tidak akan membohongi hasil. Intinya itu yakin dan percaya. Dan satu lagi yang saya pesankan, sehebat apapun kamu, selihai apapun kamu dalam mengurus sesuatu, jangan lupa meminta doa restu kepada kedua orang tua. Itu sangat manjur, semanjur-manjurnya. Karena intinya kita bukan mencari hasil yang banyak. Dulu memang saya berpikir yang penting hasilnya banyak. Setelah saya pikir ternyata hasil yang banyak itu belum tentu membawa saya ke jalan yang baik. Kalau dalam Islam sendiri, bahwa hasil bukan dari banyaknya tapi dari keberkahan. Nah, doa itulah yang bisa menyirami rezeki yang berlimpah tadi ini dengan keberkahan. Efeknya kan hati jadi tenang, damai, rasa syukur ada, segala macamnya. Betul. Mudah-mudahan teman-teman ada sesuatu yang bisa diambil dari sini. Semoga kita juga bisa memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh dan jangan lupa meminta doa dalam setiap hal yang kita kerjakan, apalagi menyangkut pekerjaan atau bisnis yang akan kita geluti. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.